Perkenalkan, nama saya Fili Angelina Kumolontang dengan NIM 2006-1102-192 dengan dosen pengampu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi, SEMM. Pada saat ini saya akan membahas materi mengenai kurva S inovasi. Kurva S atau difusi inovasi. Teori difusi inovasi, berbagai inovasi terbaru terus hadir seiring berkembangnya zaman dan teknologi. Pasalnya, sebuah inovasi yang baru dan cemerlang tidak akan dapat bertahan jika tidak tersebar dan diterima dalam sebuah kebudayaan. Teori difusi inovasi kali ini akan memberikan kita pemahaman mengenai pentingnya komunikasi terpersonal dan memperkenalkan gagasan mengenai sebuah opini yang kemudian menjadi suatu hal penting bagi para peneliti efek media. Pengertian teori inovasi difusi. Teori difusi inovasi merupakan perpaduan dari kata difusi dan inovasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata difusi memiliki arti berupa penyebaran atau perembesan sesuatu berupa kebudayaan, teknologi, atau ide dari suatu pihak ke pihak lain. Sedangkan inovasi memiliki arti sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, yakni sebuah pembaruan. Dalam buku ciptaannya yang berjudul Diffusion of Innovation, ia menjelaskan bahwa difusi merupakan proses ketika sebuah inovasi dikomunikasikan melalui beberapa saluran dengan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Dalam bukunya, ia memperkenalkan pada publik kurva difusi berbentuk S. Kurva tersebut menjelaskan bahwa sebuah inovasi dikembangkan oleh seseorang yang diperhatikan melalui dimensi waktu. Dalam kurva tersebut juga terdapat dua buah sumbu, satunya menjelaskan tingkat adopsi dan sumbu lainnya menjelaskan mengenai dimensi waktu. Jenis difusi inovasi, proses pengkomunikasikan sebuah ide atau gagasan yang dianggap baru memiliki tujuan untuk melakukan pembaruan. Difusi inovasi tersebut dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, difusi sentralisasi. Difusi sentralisasi merupakan perpaduan antara kata difusi dan sentralisasi. Jika difusi merupakan penyebaran suatu kebudayaan, teknologi, gagasan atau ide dari suatu pihak ke pihak lain, sentralisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti, yakni penyatuan segala sesuatu ke tempat yang dianggap sebagai objektif secara umum. Difusi sentralisasi merupakan segala sesuatu menyangkut kapan dimulainya sebuah inovasi, penilaian, hingga saluran komunikasi yang digunakan terkait proses difusi yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Yang kedua, difusi desentralisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desentralisasi merupakan penyerahan sebagian wewenang pimpinan pada bawahan atau pusat kepada cabangnya. Dalam ranah difusi inovasi, difusi desentralisasi ini dapat diartikan sebagai proses difusi yang dilakukan oleh masyarakat yang bekerja sama dengan beberapa orang yang telah menerima sebuah inovasi. Karakteristik difusi inovasi. Difusi inovasi tentunya memiliki beberapa karakteristik yang dapat mempengaruhi tingkat adopsi dari individu maupun kelompok sosial tertentu. Karena tujuan utama dari sebuah difusi inovasi adalah diadopsinya gagasan atau ilmu pengetahuan baik oleh seorang individu atau kelompok tertentu. Nah, ada 4 karakteristik yang dapat mempengaruhi difusi inovasi tersebut. Yang pertama, keuntungan relatif. Keuntungan relatif merupakan bagaimana sebuah inovasi baru dapat dikatakan lebih baik atau tidak lebih baik dari inovasi yang sebelumnya. Hal yang menjadi tolak ukur dalam keuntungan relatif ini adalah bagaimana seorang merasakan langsung dampak dari inovasi tersebut. Apakah inovasi tersebut membuatnya puas atau tidak? Yang kedua, kesesuaian. Kesesuaian dalam difusi inovasi berkaitan erat dengan bagaimana sebuah inovasi dapat sesuai dengan keadaan, kebudayaan, dan nilai-nilai dalam masyarakat itu sendiri. Kesesuaian juga tentunya berkaitan dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Maka dari itu, inovasi yang tidak memiliki nilai kesesuaian dengan keadaan sosial tidak akan diadopsi secepat inovasi yang
kompatibel atau sesuai. Yang ketiga, kerumitan. Kerumitan merupakan tingkatan ketika suatu inovasi dianggap memiliki kerumitan sehingga seorang relatif lebih sulit untuk mengerti dan menggunakan inovasi terbaru. Semakin rumit sebuah inovasi, maka akan semakin sulit hal tersebut untuk diadopsi. Begitu pula sebaliknya. Yang keempat, dapat diuji coba. Diuji coba memiliki arti jika suatu inovasi dapat dicoba dalam skala kecil, biasanya juga dapat lebih cepat diadopsi dibandingkan dengan inovasi yang tidak bisa dicoba lebih dahulu. Dengan diuji coba terlebih dahulu, sebuah inovasi akan lebih mudah diketahui sesuai atau tidaknya. Elemen difusi inovasi Roger, sang ilmuwan mengungkapkan bahwa dalam proses difusi inovasi, terdapat elemen pokok. Yang pertama, inovasi. Diartikan sebagai sebuah gagasan, ide, tindakan atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam difusi inovasi, sebuah inovasi dapat diartikan sebagai suatu hal baru atas dasar bagaimana pandangan orang terhadap suatu gagasan merupakan hal yang baru. Yang kedua, saluran komunikasi. Saluran komunikasi dalam difusi inovasi dapat dikatakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Suatu inovasi dapat diadopsi oleh seseorang jika inovasi yang diterimanya tersebut telah dikomunikasikan kepada orang lain. Saluran komunikasi di sini harus disesuaikan dengan siapa yang dituju. Jika ditujukan kepada masyarakat luas, maka saluran yang digunakan ialah komunikasi massa. Sebaliknya, jika yang dituju adalah seorang individu, maka yang digunakan adalah komunikasi personal. Yang ketiga, jangka waktu. Jangka waktu dalam difusi inovasi ini merupakan sebuah proses keputusan dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima ataupun menolaknya. Jangka waktu merupakan hal yang paling berkaitan terhadap proses pengambilan keputusan. Keinovatifan seseorang dapat relatif lebih awal atau lebih lambat ketika menerima inovasi. Begitu juga ketika mengadopsi sebuah inovasi dalam sistem sosial. Yang keempat, sistem sosial. Sistem sosial merupakan tata tingkah laku yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh masyarakat bagi seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam lingkungan masyarakat. Sistem sosial merupakan hal yang sangat penting ketika kita memiliki maksud memecahkan masalah demi mencapai tujuan bersama. Sistem sosial ini juga menjadi sasaran bagi sebuah inovasi. Mereka dapat menerima maupun menolak suatu inovasi tersebut. Berikut merupakan kelima kategori adopter yang terdapat dalam teori difusi inovasi. Yang pertama, inovator. Merupakan orang yang memperkenalkan inovasi, gagasan, ide, atau metode yang baru. Seorang inovator biasanya memiliki ciri utama sebagai individu yang menyukai tantangan dan berani mengambil risiko. Mereka juga tentunya memiliki kemampuan ekonomi yang dapat mendukungnya menjadi seorang inovator. Yang kedua, perintis atau pelopor. Perintis atau pelopor diartikan sebagai seseorang yang memulai untuk mengerjakan sesuatu. Ini akan bersedia saat memulai inovasi dalam sebuah kelompok. Biasanya, mereka memiliki ciri utama sebagai seseorang yang terpandang dan memiliki pengikut dalam suatu lingkungan sosial. Yang ketiga, pengikut dini. Pengikut dini merupakan mereka yang bersama-sama menjadi pengikut awal dalam suatu inovasi. Seseorang yang merupakan pengikut dini memiliki ciri khas berupa pertimbangan yang matang sebelum mengambil sebuah keputusan. Yang keempat, pengikut akhir. Pengikut akhir merupakan mereka yang secara bersama-sama menjadi pengikut terakhir dalam suatu inovasi. Ciri khas dari pengikut akhir ini ialah mereka merupakan kelompok yang memiliki pertimbangan pragmatis terhadap kebenaran dan kebermanfaatan suatu inovasi yang hendak mereka adopsi. Yang kelima, kelompok kolot. Kelompok kolot merupakan kelompok terakhir yang paling sulit dalam menerima sebuah inovasi baru. Kelompok ini jumlahnya sekitar 16% dalam suatu kelompok sosial. Mereka memiliki ciri utama berupa sangat sulit dalam melihat dan menerima suatu perubahan.
Tahapan pengambilan keputusan inovasi. Terdapat beberapa tahap dalam pengambilan keputusan suatu inovasi. Yang pertama, tahap munculnya pengetahuan. Tahap pengetahuan merupakan tahapan pertama saat penyebaran informasi mengenai suatu inovasi baru. Suatu inovasi akan disampaikan dan dikomunikasikan dengan tujuan seseorang dapat mengetahui dan memahami bagaimana bentuk inovasi tersebut. Karena ketika seseorang memahami inovasi, maka mereka akan lebih mudah mengadopsinya. Terdapat 3 pengetahuan yang dicari masyarakat dalam tahap ini. Di antaranya adalah kesadaran bahwa inovasi tersebut ada, pengetahuan akan menggunakan inovasi tersebut, dan pengetahuan yang mendasari bagaimana fungsi inovasi tersebut. Yang kedua, tahap persuasi. Dalam tahapan persuasi, seseorang akan membentuk sikap untuk dapat menyetujui dan tidak menyetujui suatu inovasi. Jika seseorang akan mencari tahu lebih dalam informasi mengenai inovasi baru, termasuk keuntungan dalam kerugian, menggunakan inovasi tersebut. Pada tahapan ini, sikap yang ditujukan individu dapat berupa sikap baik maupun buruk. Yang ketiga, tahap keputusan. Pada tahap keputusan ini, seseorang dapat membuat keputusan terkait berupa inovasi. Seseorang akan terlibat dalam aktivitas yang membawanya pada suatu pilihan akan mengadopsi inovasi tersebut atau bahkan menolaknya. Ada beberapa faktor dalam proses tahap keputusan ini yang nantinya akan mempengaruhi seseorang, yakni praktik sebelumnya, perasaan atau kebutuhan, keinovatifan, atau norma dalam sistem sosial. Yang keempat, tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, individu akan memilih untuk mengadopsi inovasi yang baru. Jika individu tersebut memilih untuk mengadopsi inovasi yang baru, maka ia akan menerapkannya dalam kehidupannya. Individu yang sudah menerapkan inovasi baru ke dalam aspek kehidupannya, kemudian dikatakan sebagai adopter dari sebuah inovasi. Maka dalam tahapan pelaksanaan kali ini, seorang individu akan lebih ke arah perubahan tingkah laku. Yang kelima, tahap konfirmasi. Pada tahap konfirmasi, seorang akan mengevaluasi dan memutuskan apakah akan terus menggunakan inovasi tersebut atau akan mengakhirinya. Selain itu, seseorang juga akan mencari berbagai penguatan atas keputusan yang telah diambil sebelumnya. Apabila seorang menghentikan penggunaan inovasi tersebut, bisa jadi dikarenakan karena ketidakpuasan individu terhadap inovasi tersebut, atau kemungkinan karena ia menemukan inovasi yang lebih baik. Manfaat mempelajari teori difusi inovasi. Dalam mempelajari bidang komunikasi, teori difusi inovasi merupakan salah satu materi yang penting untuk dipelajari. Melalui teori difusi inovasi, seorang dapat mengetahui bagaimana sebuah inovasi dan hal baru dapat diterima ataupun ditolak oleh individu maupun kelompok sosial tertentu. Ada 4 tahap pertumbuhan. Yang pertama, tahap pengenalan. Bisa dibilang tahap ini merupakan tahap yang cukup berat untuk perusahaan. Pada tahap ini juga Anda harus mengeluarkan biaya lebih untuk iklan, namun di sisi lain tentunya tahap ini menjadi yang ditunggu-tunggu karena ingin melihat bagaimana reaksi atau tanggapan konsumen terhadap produk tersebut. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Sampai di tahap ini, konsumen berarti sudah percaya dan rela untuk melakukan pembelian. Berikutnya terus-menerus. Dalam arti konsep yang dibuat perusahaan bisa terbukti baik untuk meningkatkan penjualan. Maka perusahaan pun mendapatkan keuntungan karena produknya laris manis di pasaran. Namun perlu diingat juga, persaingan semakin tinggi sehingga perusahaan diperlukan untuk bisa mempertimbangkan perubahan harga yang kompetitif di pasaran. Yang ketiga, tahap kedewasaan. Penjualan semakin tinggi dan pendapatan perusahaan pun jumlahnya semakin besar. Dalam tahap maturity ini, perusahaan harus cerdas dan memutar otak untuk bisa mempertahankan pangsa pasar yang telah didapatkan. Ada ungkapan jika mempertahankan itu lebih sulit dibandingkan mendapatkan. Oleh karena itu, tahapan yang satu ini adalah tahap saat perusahaan harus bisa melakukan inovasi terbaik terhadap produknya. Hal ini dilakukan agar bisa unggul dibandingkan kompetitor. Selain itu,
Perusahaan juga harus bijak dalam menggunakan biaya pengembangan produk. Yang keempat, tahap penurunan. Tahapan ini adalah di mana produk mengalami penurunan meskipun perusahaan sudah berusaha pangsa pasarnya, namun tetap saja penjualan semakin menurun. Pada tahap ini penjualan menurun secara signifikan dan perilaku konsumen yang berubah karena kurangnya permintaan produk. Sebab penurunan ini bisa karena faktor konsumen yang sudah mulai bosan atau jenuh, atau bisa juga sudah beralih produk ke produk yang lain. Lalu pada akhirnya produk ini ditarik di pasaran. Anda juga bisa mendesain ulang dan tetap menjaga relevan pasar. Namun tidak menutup kemungkinan perusahaan tetap bisa mendapatkan keuntungan meskipun ada di tahap ini. Caranya adalah dengan beralih menggunakan metode produksi serta pasar lebih murah. Demikian pembahasan materi saya mengenai kurva S inovasi. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.